Oke, teman-teman, sebelum mengawali ibadah kita hari ini, ada baiknya kita satukan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan, sehingga hadirat Tuhan dapat kita rasakan di tengah-tengah kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang masih menyertai kami dari pagi, siang, hingga sore ini ya Tuhan. Engkau masih berikan kami kesehatan hingga kami bisa berkumpul bersama Tuhan melalui platform Zoom ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin melakukan ibadah esa pada hari ini. Kiranya Engkau berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga materi yang nanti dibawakan dapat kami resapi nanti ya Bapak. Berkati juga buat Kak Tiopan yang akan membawakan materi nanti, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga buat teman-teman kami yang belum bisa hadir ataupun masih dalam perjalanan ke masing-masing, kiranya Engkau sertai mereka selalu Tuhan, apapun yang dilakukannya dapat berguna buat nanti ya Bapak. Ampunilah segala dosa kami, sehingga kami berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, senang banget ya kita setelah 1 minggu berlalu ketemu lagi di Estaf ini. Tapi aku, kalau misalnya teman-teman yang jaringannya baik atau nggak bermasalah, boleh banget on cam biar kita bisa lebih smart lagi badannya bareng-bareng kita semua ada di sini. Nah tadi seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kita diberikan Tuhan kesehatan, itu semua nggak luput dari kasih karunia Tuhan buat kita, dan sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih karunia buat kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian, Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelum itu kita satukan hati kita bernyanyi Allah Roh Kudus. Oke, kepada Kak Tiopan dengan kasih kami persilakan. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa bersekutu sesama kami meskipun berjauhan dan bersekutu kepada Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kami.
Dan kami bersyukur bisa belajar pada sore hari ini, khususnya ketika kami akan belajar tentang doktrin Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu ya Tuhan mengajari kami, menolong kami untuk mengenal Engkau ya Roh Kudus Tuhan kami secara benar menurut kebenaran firman-Mu, dan menolong kami juga hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dan mengobarkan karunia Roh. Kiranya Tuhan menolong kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, pertama saya kenalkan diri saya Tiopan Manihuruk, ya. Saya emeritus senior staff dari Perkantas, ya. Anak saya 2, sudah alumni 22, ya. Saya warga gereja di GKPS, gitu ya. Itu kalau ada yang ada di sini GKPS itu satu gereja dengan saya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya berpikir penyampaian saya pada sore hari ini tidak terlalu detail jelaskan satu persatu. Nanti saya akan share PPT saya akan kirim PPT saya. Nanti ayat-ayatnya kalian bisa cek. Karena kalau kita cek semua ayatnya hari ini satu persatu itu kelemahan, gitu ya. Jadi supaya kita bisa nanti diskusi termasuk isu-isu yang sering diperdebatkan oleh banyak orang. Oke, baik. Meskipun di dalam surat saya diminta untuk membahas tentang pribadi Allah Roh Kudus. Oke, baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, natur atau hakikat Roh Kudus, Dia Allah, dibuktikan dengan Dia omnipoten, dibuktikan dengan Dia omnipresent. Kalau misalnya kalian baca Mazmur 139 itu kan, kemana aku dapat menjauhi Roh-Mu. Dia dibuktikan Maha Tahu sebagai omniscient. Dia pencipta, Kejadian 1 ayat 2. Dia Roh yang kekal. Dia Roh kasih karunia. Dia penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus. Dia pembimbing dan Dia penghibur. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalau bukan Allah, nggak mungkin Dia omnipoten, omnipresent, omniscient, dan seterusnya. Jadi Dia adalah Allah. Oke, baik. Yang kedua, pribadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Jadi Dia bukan sesuatu. Kenapa saksi Yehova sesat? Yang pertama, mereka tidak mengakui Roh Kudus adalah Allah, tapi Roh Kudus adalah kekuatan Allah. Tapi Alkitab jelas mengatakan Dia bukan sesuatu, tapi Dia adalah satu pribadi, satu oknum, bukan sesuatu tanpa kepribadian. Contohnya apa? Kalau Dia pribadi, wajar kalau Dia berkata-kata, Dia mengantarai, Dia bersaksi, Dia mengarahkan, Dia memerintah, Dia memimpin, Dia menetapkan, Dia menunjuk, Dia memberi karunia, Dia memenuhi orang percaya. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan sesuatu. Jadi Dia bukan, meskipun Dia dikatakan Dia Roh Allah atau Roh Yesus atau kuasa Roh Allah, tapi Dia adalah pribadi, bukan sesuatu, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya, saudara, kalau kita perhatikan sebagai pribadi, Roh Kudus itu dapat dibohongi. Ingat kasusnya Safira Ananias di Kisah Rasul pasal 5. Mereka yang berbohong, dan Petrus mengatakan bahwa engkau membohongi Roh Kudus. Kalau bukan pribadi kan nggak mungkin dibohongi. Roh Kudus bisa ditentang. Roh Kudus bisa dihina. Roh Kudus bisa didukakan. Roh Kudus bisa dipadamkan. Roh Kudus bisa dihujat. Jadi didukakan itu maksudnya Efesus 4 ayat 30, didukakan artinya dibuat sedih. Artinya apa? Ketika misalnya kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang jahat, apakah perkataan atau tindakan,
tapi Roh Kudus telah mengingatkan kita, tapi tetap kita lakukan. Itu namanya mendukakan, membuat sedih Roh Kudus. Kalau dipadamkan, sisi positif sebenarnya. Roh Kudus telah menggerakkan kita atau mendorong kita atau menyadarkan kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita bantah itu dan tidak mau lakukan itu. Itu namanya memadamkan, mematikan gitu ya. Kalau menghujat Roh Kudus, itu artinya apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus kita telah diberi pengertian, kita telah diberi iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tetapi itu dengan sengaja kita tolak dan sampai mati kita tidak mengakuinya, itu menghujat Roh Kudus. Oke. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus memiliki kuasa, Roh Kudus memiliki kehormatan yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Artinya apa? Roh Kudus itu ada sejak kekekalan, bukan sejak Pentakosta. Tapi Roh Kudus itu sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah dan akan ada sampai kepada kekekalan. Jadi dia tidak berawal dan tidak berakhir. Gitu ya, itu Roh Kudus. Maka dia punya kehormatan, punya waktu, punya kuasa yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Oke. Yang berikutnya, saudara, pekerjaan Roh Kudus itu apa? Dalam Perjanjian Lama, misalnya dia mencipta dan memberi kehidupan. Ya, itu banyak ayatnya. Dia memberi nubuatan, misalnya 2 buatan dalam penulisan kitab suci. Doktrin Roh Kudus dalam PL memang mengakar pada fenomenologi keagamaan yang dikembangkan dalam konteks karya teokratis, ya, yang hidup bukan dalam konteks metafisik atau ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus seolah-olah khusus diberikan kepada orang tertentu dengan jabatan tertentu pada waktu tertentu. Itulah sebabnya kenapa Daud berdoa, janganlah ambil rohmu daripadaku, karena konteks Perjanjian Lama soal hadirat Roh Kudus berbeda dengan konteks Perjanjian Baru. Oke? Jadi semua konsep PL tentang Roh Kudus dihubungkan sebagai kehidupan rohani orang Israel dan sebagai umat Allah. Dan Roh Kudus selalu dikaitkan dengan panggilan profetis, kenegaraan, dan pengalaman akan kuasa karismatis. Itu biasanya dipakai atau diberikan Tuhan khusus kepada jabatan tertentu, kepada imam, nabi, dan raja. Ya. Jadi Roh Yahweh turun atas seseorang untuk bernubuat. Misalnya Balaam bernubuat, Saul bernubuat, dan itu secara khusus diberikan Tuhan untuk kuasa profetis kepada orang-orang tertentu. Ya. Yang berikutnya, Roh Kudus memberi kemampuan atau keterampilan untuk berbagai tanggung jawab atau tugas tertentu. Dan Roh Kudus memberi kuasa kepada orang tertentu untuk pelayanan khusus, untuk memimpin, ya, misalnya Saul dan Daud. Maka ketika Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul ketika dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan mengambil rohnya. Makanya ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dalam perzinahan dengan Batseba, sampai akhirnya dia mohon ampun kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan jangan mengambil rohnya daripadanya. Artinya apa? Roh itu bisa meninggalkan Daud dan Saul oleh karena ketidaktaatan mereka. Diambil Tuhan dan biasanya itu lepas turun dari tahta. Ya. Gitu. Tapi dalam konteks Perjanjian Baru nanti kita akan pelajari. Maka Roh Kudus hadir dan mengurapi para hambanya. Yang berikutnya, penekanan roh dalam terminologi pengalaman religius dan kuasa yang supranatural dalam Perjanjian Lama itu hanya sedikit menyinggung tentang roh sebagai pribadi atau tentang hubungannya dengan Allah Bapa. Misalnya, Yesaya menekankan bahwa roh itu adalah Allah, bukan suatu hal, bukan suatu ciptaan, walau sering disinonimkan sebagai kuasa Allah. Di samping pengalaman religius akan roh dalam nubuatan dan kepemimpinan, PL sangat sedikit berbicara tentang roh dalam relasi manusia pada umumnya. Oke, baik. Pemahaman yang signifikan tentang roh pada masa PL adalah bahwa dia sebagai sumber kehidupan manusia. Ini kalau kita perhatikan dalam konteks Perjanjian Lama. Oke, baik. Saya akan skip ini. Kita masuk kepada kehidupan Yesus. Dalam kehidupan Yesus, dalam inkarnasi, Allah pribadi kedua menjadi manusia, itulah benih yang dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ingat, yang Allah yang menjadi manusia bukan Allah Bapa.
Tapi Allah pribadi kedua, itu Putra, itulah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Karena Yesus sejak kekekalan telah ada. Ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan ayat 14, firman itu telah menjadi daging atau manusia, dan diam di antara kita. Yang kedua, Roh Kudus itu waktu Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ya, kalau Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh. Roh hadir pada saat pembaptisan Yesus. Roh menuntun Yesus. Roh menyertai Yesus. Dan Roh bersaksi tentang siapa Yesus kepada orang lain. Oke. Baru dalam kehidupan orang percaya, pekerjaan Roh Kudus itu Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, dia menginsapkan dosa, menginsapkan kebenaran, menginsapkan penghakiman. Tetapi yang berikutnya, pekerjaan Roh Kudus adalah melahirkan orang kembali secara rohani. Ya, melahirkan kembali secara rohani. Artinya apa? Seseorang tidak mungkin lahir baru atau dilahirkan kembali kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Itu banyak ayatnya. Roh Kudus memberi iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3b, tidak mungkin orang dapat percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi di situ. Jadi untuk orang bisa percaya atau mengaku bahwa Yesus Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau enggak nggak bisa gitu ya. Roh Kudus memberi pertobatan, Roh Kudus membaptis, Roh Kudus menyucikan, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberi kemampuan dan kekuatan. Baru Roh Kudus mengajar, menolong, berdoa untuk orang percaya ketika doa-doa kita, keluhan kita tidak terucapkan kepada Allah, maka Roh berdoa untuk kita atau bagi kita. Ya, Roh Kudus memeteraikan sebagai jaminan. Dalam konteks perjanjian lama tadi, itu khusus dicurahkan sebagai urapan khusus kepada imam, kepada raja, dan kepada nabi. Dan itu bisa keluar atau diambil balik oleh Allah dalam artian meninggalkan orang itu kalau mereka beralih tidak setia lagi kepada Tuhan. Oke. Tapi bagi konteks perjanjian baru, dalam Efesus 1 ayat 13-14, kapan orang terima Roh Kudus? Ketika dia percaya dan terima Yesus. Dan Roh Kudus itu ayat 14 menjadi jaminan, meterai. Ya, menjadi meterai. Meterai kan nggak bisa dicabut. Jadi meterai itulah jaminan sampai kita memperoleh seluruh kepenuhan janji Allah. Artinya apa? Bagi orang yang lahir baru, Roh Kudus tetap tinggal di dalam dirinya, dan itu tidak pernah keluar lagi, keluar masuk, dan itu akan menjadi materai sampai akhir hidup kita, sampai kekekalan. Makanya, tolong jangan terjebak kepada ajaran yang mengatakan Roh Kudus keluar masuk. Kalau kita taat, Roh Kudus masuk. Kalau kita tidak taat, Roh Kudus keluar. Terus nanti pertanyaannya, kalau pas Roh Kudus keluar, kita mati, berarti nggak selamat dong, kan gitu ya. Itu kacau ajarannya itu. Tapi itu jadi materai, jaminan sampai kita memperoleh. Itu sebabnya bagi adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa, kalau kalian sudah lahir baru, jangan lagi berdoa supaya Roh Kudus masuk ke dalam dirimu. Karena kalau betul-betul sudah lahir baru. Tapi kita berdoa supaya kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh, ya, itu. Dan Roh Kudus memberi karunia, ya. Roh Kudus menyatukan umat Allah, Roh Kudus memberi sukacita, Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam diri orang yang percaya ketika orang beriman itu menjadi orang yang taat kepada pimpinan Roh. Oke. Yang berikutnya Roh Kudus dalam pelayanan. Jadi Roh Kudus menetapkan para pemimpin atau pendidik jemaat. Oke. Roh Kudus memberi karunia kepada para pelayan. Roh Kudus memberi arah kepada para pemimpin apa yang harus dilakukan. Dan Roh Kudus memberi kuasa di dalam pelayanan. Artinya apa? Bahwa tanpa kuasa Roh Kudus kan nggak ada artinya orang melayani. Tapi ketika kita melayani, Roh Kudus memberi kuasa kepada para hamba-hambanya. Oke? Baik. Ada beberapa perdebatan teologis. Kapan seseorang menerima Roh Kudus? Ya, Alkitab mencatat bahwa saat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Roma pasal 8, 9 sampai 17 juga berkata demikian.
Dalam Yeskel 36 ayat 26 itu berkata, aku akan memberikan rohku kepadamu dan memberikan hati yang baru kepadamu. Dan Galatia 4 ayat 6 dikatakan bagi orang yang percaya kepada Kristus menjadi anak-anak Allah, maka karena kita anak, Allah memberikan rohnya diam di dalam kita, sehingga kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Oke, itu yang pertama. Jadi bukan ketika ada acara khusus, maka kita terima Roh Kudus. Bukan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah orang menerima Roh Kudus. Bagaimana dengan baptisan Roh Kudus gitu ya? Perhatikan adik sekalian, kata baptisan Roh dicatat hanya 7 kali dalam Perjanjian Baru. Matius 3 dan seterusnya. Di luar itu tidak ada lagi kata baptisan Roh. Dengan pengertian 1 kali diucapkan oleh Yesus menunjuk kepada peristiwa yang akan datang. Di dalam Kisah Rasul 1:4 ayat 5. Tunggu sampai roh yang dijanjikan Allah Bapa itu datang. 1 kali oleh Petrus menunjuk pada peristiwa yang sudah lewat. Itulah Kisah Rasul 11. Oke. Dan 1 kali diucapkan oleh Paulus menunjuk kepada peristiwa yang sudah lewat, di mana Roh Kudus membaptis, ya, memberi karunia. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam baptisan. Pertama, siapa yang membaptis? Yang kedua, siapa yang dibaptis? Dan yang ketiga, apa zat yang dipakai untuk pembaptis? Dan yang keempat, apa tujuan baptisan itu bagi mereka? Ketujuh bagian tersebut berbeda. 4 kali dikatakan Yohanes menunjuk kepada peristiwa yang akan datang, bahwa Yesus akan membaptis kamu dengan roh. Ya. Baru kalau demikian, kapan baptisan Roh Kudus dialami? Perhatikan, ada 4 peristiwa di dalam Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul. Yang pertama di Yerusalem. Waktu di Yerusalem ini kan murid-murid yang pada ketakutan berkumpul di satu tempat, satu rumah, dan mereka berdoa memuji Tuhan. Waktu itu Roh Kudus turun dan hinggap dalam bentuk nyala api yang hinggap di atas kepala mereka. Oke? Dan manifestasinya apa? Bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa asing, bukan bahasa roh. Kenapa saya katakan bukan bahasa roh? Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan bagi mereka untuk ngomong. Artinya apa? Mereka semua adalah orang Galatia. Tapi ada yang ngomong Kapadokia, ada yang ngomong Mesir, ada orang ngomong berbagai bahasa lain. Yang ketepatan berkumpul pada saat itu di Yerusalem ketika Pentakosta. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus di Samaria. Ya, kasus di Samaria itu berbeda. Ya, Kaisarea itulah Petrus dengan kok bisa lupa otakku ya, Petrus yang di rumah orang pemimpin itu gitu ya, di mana waktu itu Petrus Cornelius ya, jadi Petrus berkhotbah memberitakan Injil, akhirnya Cornelius dengan segenap isi rumahnya dipenuhi Roh Kudus dan ada mereka yang berbahasa roh. Oke. Kisah Rasul pasal 19 itu adalah kelompok orang-orang non-Yahudi ya, yang telah percaya kepada Tuhan, tapi mereka belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka belum mendengar pernah nama Roh Kudus. Waktu itu Paulus tumpang tangan dan akhirnya mereka terima Roh Kudus dan mereka ada yang berbahasa roh dan seterusnya. Oke, bandingkan peristiwa tersebut dengan sabda Kristus. Yang paling utama itu apa? Bahwa setiap orang itu lahir oleh Roh dan memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, ya, dan dibaptis oleh Roh. Itu yang paling utama. Maka teman-teman perhatikan, tanda baptisan Roh dalam 4 peristiwa tersebut tidak pernah sama. Kisah Rasul pasal 2 ada lidah api, ada bahasa roh, ada sama sekali tidak ada yang berbahasa roh. Ya, karena itu apa? Prinsip yang penting adalah fakta bahwa Roh Kudus ada hadir di dalam diri orang percaya pada seseorang dan bukan penekanannya di dalam tanda. Makanya di dalam Roma 8 ayat 9 bahwa kamu memiliki Roh Kudus, itu yang paling utama. Dan kalau orang memiliki Roh Kudus, maka dia adalah miliknya Allah. Oke. Itu soal baptisan. Yang kedua, berikutnya adalah soal bagaimana dengan penuh roh.
Yang dimaksud dengan penuh roh adalah bahwa seluruh keberadaan hidup orang, pikiran, emosi, kemauan, dalam kendali atau dalam kontrolnya Roh Kudus. Bahwa tidak ada lagi yang dikuasai oleh kedagingannya dan keinginannya. Itulah prinsip yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh roh adalah perintah. Artinya apa? Dalam Efesus 5 ayat 18 itu kan, hendaklah kamu penuh roh, jangan ada yang mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh roh. Itu perintah. Karena itu harus ditaati. Jadi penuh roh berlaku bagi semua orang percaya, bukan hanya untuk jabatan rohani tertentu. Jadi semua orang yang percaya yang taat itu wajib dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya tadi prinsipnya bagi kita adalah pertama, lahir oleh Roh, yang kedua dipimpin oleh Roh. Itulah Galatia pasal yang kelima ayat 25. Baru setelah itu dipenuhi oleh Roh, Efesus 5 ayat 18, baru menghasilkan buah Roh, Galatia 5 22-23, baru mengobarkan karunia Roh. Ya, itulah 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 11, ya. Itu mengobarkan karunia Roh. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Karena itu penuh roh sifatnya terus-menerus. Bukan sekali penuh seperti air dalam gelas, penuh sekali, bukan seperti itu. Karena ini ditentukan oleh sejauh mana kita menundukkan diri kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus untuk dikendalikan, untuk dikuasai olehnya. Maka penuh roh itu sifatnya terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, bukan usaha manusia dengan acara tertentu. Ya, maka tidak ada cara tertentu membuat orang bisa penuh roh. Tapi semakin taat, semakin hidup suci, semakin tunduk kepada Roh Kudus, maka dia akan dipenuhi oleh roh. Orang percaya harus menyediakan dirinya melalui ketaatan atau melalui hidup suci supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada beberapa realitas yang dipenuhi oleh roh. Ya. Tapi intinya dari semua mereka yang dipenuhi roh, intinya adalah ada hidup yang suci, ada hidup yang penuh kasih, dan ada hidup yang berani untuk bersaksi memberitakan Injil. Dalam semua peristiwa di atas tidak ada yang sama. Bentuk acaranya juga tidak ada sama, metodenya juga tidak sama, manifestasinya juga tidak sama. Yang saya mau katakan, jangan mutlakkan metode yang tidak mutlak atau cara yang tidak mutlak. Yang dimutlakkan itu adalah betapa pentingnya orang lahir oleh roh, dipimpin oleh roh, dan dipenuhi oleh roh. Itu yang paling utama, ya. Bukan bicara soal metode. Ada banyak kelompok tertentu memutlakkan metode atau cara tertentu, ya. Orang beriman hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, menghasilkan buah roh, menggunakan karunia roh, bahkan juga memberikan dirinya ditawan oleh roh, ya. Baik. Karunia Roh Kudus adalah sebuah kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada orang percaya, dan ini bersifat rohani. Teman-teman tolong bisa bedakan mana talenta dengan karunia. Talenta itu adalah natural ability, kemampuan alamiah. Pintar main musik, suaranya bagus, itu talenta. Tapi spiritual ability hanya diberikan Allah kepada orang yang betul-betul beriman kepada Kristus. Ya, orang yang tidak beriman nggak mungkin punya karunia, tapi dia punya talenta. Ya, jadi talenta dapat dimiliki semua orang, baik yang beriman ataupun tidak. Tapi karunia hanya bisa dimiliki oleh orang yang beriman kepada Kristus. Sumber karunia itu adalah Roh Kudus dan diberikan berdasarkan kehendaknya. Maksudnya adalah Roh Kudus menentukan karunia apa yang tepat kepada orang yang dikehendakinya. Itu kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12 itu, kepada yang seorang. Ayat 11 ditutup dengan kepada orang sesuai dengan yang dikehendakinya. Akan tetapi orang percaya berhak meminta karunia supaya diberikan oleh Tuhan. Bahasa NIV dipakai dalam terjemahan NIV, maksud saya eagerly desire, tetapi ketika kita eagerly desire, kita berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan berhak menentukan apakah memberikan karunia tertentu atau tidak kepada kita. Allah tidak memberikan karunia yang sama bagi tiap-tiap orang satu hal, oleh karena apa? Supaya ada interdependent complementary. Kalau semua karunianya sama, kan nggak akan ada interdependent complementary. Karena itu bagi tujuan membangun jemaat, Tuhan memberi karunia yang berbeda.
Maka setiap orang memiliki atau mendapatkan salah satu karunia. Ada beberapa karunia di sini, saya tidak bahas, tapi ini berasal semua dari Roh Kudus. Tapi kita masuk kepada sebuah satu hal karunia, soal karunia bahasa roh. Ya. Bahasa roh atau bahasa lidah, bahasa Yunani disebut dengan glossolalia, adalah salah satu karunia, bukan satu-satunya. Salah satu. Yang kedua, bahasa roh bukan bahasa manusia. Karena itu tidak dapat dimengerti oleh baik pembicaranya. Jadi yang ngomong bahasa roh, dia nggak ngerti. Dan yang mendengarnya pun tidak juga mengerti. Kecuali ada karunia yang menafsir. Itulah ayat 6, 9, 11, dan ayat ini. Ya. Jadi, kenapa tidak dimengerti? Kalau itu bahasa bukan bahasa manusia. Oke. Karena bahasa bukan bahasa manusia, logikanya nggak mungkin bisa diajarkan. Ya kan? Kalau bahasa manusia berarti bisa diajarkan. Ini enggak bisa. Ya, jadi yang ngomong pun tidak mengerti, yang mendengar juga tidak mengerti, kecuali Tuhan memberikan karunia bagi dia menafsir. Karena itu bahasa roh tidak dapat diajarkan atau dipaksakan. Ya. Nanti coba teman-teman perhatikan orang yang suka memakai kata mereka bahasa roh, lafalnya sama. Kalau lafalnya sama, nadanya sama, itu bisa diajarkan. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan 1 Korintus 14, dia tidak ngerti, yang dengar juga tidak mengerti, kecuali ada karunia. Ya. Dan yang keempat, arah bahasa roh adalah Allah, bukan manusia. Karena itu sebagai sebuah private language kepada Allah. Maka yang berdoa bahasa roh itu, arahnya fokusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Itulah sebabnya bahasa roh itu membangun dirinya sendiri, bukan membangun yang mendengar, kecuali diberi Tuhan karunia untuk menafsirkan. Bahasa roh beda dengan buah roh atau tidak sama dengan buah roh. Yang wajib itu kita menghasilkan buah roh, bukan berbahasa roh. Karena bahasa roh adalah salah satu karunia. Kalau Tuhan kasih kita karunia bahasa roh, silakan. Tapi kalau tidak dikasih Tuhan, jangan paksakan. Yang berikutnya, bahasa roh bukan sebagai tanda kedewasaan rohani. Kenapa saya katakan ini? Kasus jemaat orang non-Yahudi. Kisah Rasul 19 ayat 6, mereka bertobat baru ketika Paulus tempang tangan, mereka langsung bisa berbahasa roh. Jadi bukan tanda rohani. Jadi teman-teman jangan ada yang minder, kok aku nggak berbahasa roh, berarti aku belum dewasa. No. Ingat aja Kisah Rasul pasal 19 itu. Mereka bertobat baru. Ada kok yang bertobat lama juga nggak berbahasa roh. Gitu ya. Bahasa roh bukan tanda baptisan roh. Artinya apa? Bahwa dibaptis dengan roh itu wajib, itu lahir baru. Tapi bahasa roh itu karunia. Bahasa roh bukan tanda penuh roh. Artinya apa? Yang penuh roh belum tentu berbahasa roh. Atau yang berbahasa roh juga belum tentu penuh roh. Jadi penuh roh belum tentu berbahasa roh, dan berbahasa roh juga belum tentu. Karena ada banyak dalam catatan kitab yang penuh roh ternyata tidak berbahasa roh. Oke? Bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Ini kutipan Yesaya pasal 28, di mana bahasa Asyur atau Syria sebagai bahasa asing bagi orang Israel yang tidak percaya pada saat itu bahwa mereka akan dihukum. Hal seperti ini dibandingkan oleh Paulus bagi orang-orang yang tidak percaya. Kalau bernubuat itu kan sebagai tanda untuk orang percaya, karena bernubuat itu konteks perjanjian baru, itu artinya menggali dan menafsir Alkitab secara benar dan menyampaikannya secara benar kepada orang lain. Makanya disebutkan dalam 1 Korintus pasal 14, bahwa karunia bernubuat lebih berguna, bermanfaat daripada berbahasa roh. Yang memakai bahasa roh tidak sedang out of control, ya, tidak sedang ekstasi, gitu ya, tapi terkontrol dia. Akan tetapi tertib dan teratur, karena dipimpin roh, tertib dan teratur. Oke? Maka bagaimana penggunaan bahasa roh? Teman-teman tolong perhatikan 1 Korintus pasal 14 itu. Bahasa roh dapat dipakai untuk diri sendiri, karena itu tadi kan private language. Terus boleh nggak dipakai dalam jemaat? Boleh. Dengan catatan ada 3 dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 16 sampai 18, 19 sampai 28 itu. Dapat dipakai secara bersama-sama sekaligus. Oke. Tetapi perhatikan di dalam ayat 23. Kalau semua jemaat berbahasa roh,
orang masuk ke dalam jemaat itu, maka mereka mengatakan kamu gila. Terus gimana caranya? Boleh dipakai bahasa roh dalam jemaat, tapi 2 maksimal 3 orang. Dan yang 3 orang itu pun atau 2 atau 3 orang itu nggak boleh sekaligus. Tapi mereka harus bergantian satu-satu. Itu pun harus ada yang menafsir. Jadi kalau tidak ada yang menafsir, tidak boleh pakai di jemaat. Yang kedua, kalau dipakai pun dalam jemaat, 2 maksimal 3 orang. Itu pun bergantian, nggak boleh sekaligus. Itu pun kalau ada yang menafsir. Kalau tidak, diam dan pakai di rumah untuk pribadi. Itu. Terus bagaimanakah sikap kita tentang bahasa roh? Teman-teman, kalau Tuhan memberikan engkau bahasa roh, karunia bahasa roh, pakai dengan baik pada tempatnya, dan engkau tidak boleh melarang orang yang berbahasa roh. Kita tidak boleh menolak yang berbahasa roh, tapi lihat di mana dipakai dan bagaimana memakainya. Tapi perlu diuji, apakah itu berbahasa roh atau bukan, supaya kita jangan terjebak kepada ajaran yang palsu. Oke? Baik. Tetapi jangan lupa teman-teman, antara pasal 12, 1 Korintus 12 dengan 1 Korintus 14, itu secara khusus membahas tentang kasih. Artinya apa yang disampaikan Paulus? Bahwa aku kan punya karunia berbahasa roh lebih daripada kamu, kata Paulus. 1 Korintus 12 ayat 18 ke bawah. Tapi aku lebih memilih memakai bahasa manusia yang dimengerti orang, daripada aku memakai 1000 bahasa roh tapi tidak dimengerti orang. Dan untuk aku akan menjadi orang asing bagi mereka. Maka pasal 13 dimunculkan sebelum bahas karunia roh lagi dalam 1 Korintus 14. Itulah yang dimaksudkan Paulus, sehebat apapun karunia kalian, jangan merasa superior, jangan merasa hebat, karena ingat, kasihlah yang paling utama. Itulah 1 Korintus pasal 13 itu. Ya, baik. Karena itu saudara, ada beberapa dosa terhadap Roh Kudus. Roh Kudus bisa dihujat, Roh Kudus bisa dikeluhkan, dihina, didustai, dipadamkan, dan menolak atau ditentang. Gitu ya. Baik. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam diri orang percaya, yang menyertai dan memimpin kita. Karena itu kita harus hidup oleh Roh, dipimpin, dipenuhi, menggunakan dan menghasilkan buah Roh. Oke. Baik, bagaimanakah dosa yang dikatakan dalam hal menentang Roh Kudus tadi saya sudah bahas, ini hanya sedikit aja tambahan itu ya. Baik, itu teman-teman yang menjadi sajian saya. Sekarang saya kembalikan kepada MC, kita bisa diskusi. Oke, terima kasih buat Kak Tiopan, buat materi yang sungguh luar biasa buat kita semua. Jadi tadi dari materi yang disampaikan ada beberapa poin penting yang bisa aku dapatkan itu, kalau kita sama-sama mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, pribadi Allah, dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi dan bukan suatu tanpa kepribadian. Nah, jadi dari tadi yang kita belajar, pekerjaan Roh Kudus itu ada banyak, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, seperti mencipta atau memberi kehidupan, memberi kuasa pada orang tertentu untuk pelayanan khusus, memberi pertobatan, membuat kita menjadi lahir baru, dan masih banyak lagi. Dan untuk prinsipnya sendiri itu juga tadi sampaikan sama Kak Tiopan, kita tuh lahir oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, menghasilkan buah Roh, mengobarkan karunia Roh, dan yang paling penting adalah berbuat. Nah, mungkin dari teman-teman, ini kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom chat atau disampaikan secara langsung, nanti aku pandu untuk menyampaikannya kepada Kak Tiopan. Jadi buat teman-teman, apabila ada pertanyaan, ini ada dari Yosua. Silakan. Izin bertanya Kak Tiopan. Ya. Jadi kan disampaikan bahwa Roh Kudus itu turun ketika kita menerima Yesus. Kemudian disampaikan juga ada bagaimana Roh Kudus turun ketika baptisan Roh. Sebagai contoh seperti yang ada di Kisah Para Rasul 19 di jemaat di Efesus itu. Dengan demikian, apakah ada kasus di mana seperti jemaat di Efesus ketika kita sudah percaya, tetapi Roh Kudus belum turun atas kita karena kita belum mengenal Roh Kudus di dalam konteks zaman sekarang? Mungkin seperti itu pertanyaan Kak. Oke, Terima kasih. baik.
dalam kita biasa PA induktif, ya ada teks yang harus sesuai dengan konteksnya. Itu ya, jadi teks sesuai dengan konteksnya. Kenapa saya katakan demikian? Efesus itu surat yang disampaikan Paulus kepada orang yang percaya yang telah menerima Kristus. Ya. Jadi itu Efesus. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan, misalnya Efesus pasal 2, kamu dahulu mati. Itu dahulu. Artinya karena mereka telah beriman. Maka yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus itu adalah bahwa kita saat beriman kepada Kristus, telah percaya dan menerima Kristus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oke, gimana dengan kasus yang Kisah Rasul pasal 19? Ini kepada mereka itu, waktu itu mereka belum kenal, malah Roh Kudus pun mereka belum pernah dengar. Coba buka Yosua kalau misalnya ada Alkitab di depanmu, ya. Itu di dalam Kisah Rasul 19 itu, Roh Kudus saja mereka belum kenal gitu, ya. Jadi misalnya saya akan baca mulai ayat yang keempat. Ya, oke. Atau saya baca dia mulai ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Karena ini prinsipnya. Jadi yang mau disampaikan Paulus sebenarnya ketika kamu percaya, kamu telah menerima Roh Kudus. Itu ayat 2 itu. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Itu konteksnya yang berbeda. Jos gitu loh. Jadi kenapa di sini mereka udah percaya tapi belum mendengar? Karena belum menerima Roh Kudus. Karena mereka memang belum mendengar ada Roh Kudus. Tapi konteks Efesus pasal 1 itu mereka telah diajari Paulus karena Paulus ada sekitar 3 tahun lebih tinggal di Efesus untuk melayani dan mengajar mereka di situ. Itu teks dengan konteksnya. Mana Jos menjawab, Jos? Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Tiopan. Oke, thank you. Ada yang lain? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Soal karunia Basaro nggak ada yang ragu lagi ya. Jangan ada ikut-ikutan di gereja dengan macam-macam ya. Ayo, saat teduh selesai. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Bisa disampaikan dari kolom chat atau sampaikan secara langsung. Silakan Michael. Baik Kak, mau izin bertanya. Jadi ini agak berbeda. Suaranya kurang jelas loh, terlalu bising. Oh iya, saya ketik aja tuh Kak. Soalnya di sini agak ramai. Boleh. Sambil Michael ngetik, silakan kalau ada yang lain. Halo Kak, mungkin aku ada sedikit pertanyaan sih Kak. Tadi kan ada bagian memadamkan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang udah lama banget nih Kak, kayak memadamkan Roh Kudus itu di dalam hatinya, gimana sih caranya supaya kembali lagi dalam panggilan, mau dibimbing lagi dalam Roh Kudus gitu Kak? Oke, jadi memadamkan Roh Kudus itu kan begini, kita telah diingatkan dan digerakkan Roh untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk pergi persekutuan atau KTB misalnya, tapi kita lawan dan kita padamkan, itu namanya memadamkan Roh Kudus. Jadi gimana caranya? Saya pikir ini kan soal latihannya, soal dorongan, kita saling ingatkan, saling mendoakan sih, gitu ya. Jadi yang penting bahwa orang-orang seperti itu kan butuh pendampingan dan mengajak dia kembali ke persekutuan atau KTB gitu. Ya sih, karena kita pun yang sudah lahir baru kan sering juga kita memadamkan Roh Kudus.
Misalnya Tuhan gerakkan kita untuk berdoa, tapi kita tidak mau, malas mungkin atau capek, akhirnya kita nggak berdoa. Atau misalnya Tuhan gerakkan kita untuk menolong orang, memberi uang, padahal kita punya uang. Berikan aja gitu. Tapi kita keraskan hati dan kita padamkan suara itu. Nah, itu kan soal bagaimana kita melatih untuk tunduk. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima itu, ayat 25, bahwa kamu hidup oleh roh, hendaklah juga hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi itu yang membuat kita menundukkan diri terus, belajar untuk tunduk kepada Roh Kudus, dan kita dalam ayat 24 itu kita menyalipkan kedagingan gitu ya, jadi mematikan kedagingan dan menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh. Jadi gimana caranya? Saya pikir itu aja sih, kita saling ingatkan ya, saling doain, ajak, dan saling menguatkan, itu aja sih. Oke. Ya, ini ada masuk Michael ya. Baik. Mohon bertanya, mengapa ketika menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, berbeda dengan Tuhan Yesus? Oke, baik. Michael, coba kamu buka 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b, gitu ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b. Perhatikan di sana Michael, firman Tuhan berkata apa? Tidak mungkin orang mengaku percaya Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus telah memberikan pengertian, memberikan iman kepada seseorang ketika dia dengar khotbah atau baca firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tapi dia tetap mengeraskan hati, menolak, bahkan mengatakan itu dari setan, ya memang nggak ada pengampunan. Maka pertanyaan, kenapa menghujat Yesus masih ada pengampunan, menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan? Karena apa? Karena memang untuk orang percaya kepada Yesus sebenarnya hanyalah karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, tidak mungkin orang menghujat Yesus kalau dia tidak menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah memberikan dia pengertian dan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu maksudnya di dalam bagian ayat itu. Tapi yang disampaikan Yesus dalam teks ini, Michael, Yesus mau menekankan sebenarnya karena itu pada zaman itu kan ada banyak yang menolak akan Yesus. Belum percaya Yesus Tuhan atau Mesias. Maka mau ditekankan dalam konteks itu adalah kalau engkau tetap menolak pekerjaan Roh Kudus dan menghujat dia, memang tidak ada pengampunan bagi kalian. Oleh karena Roh Kuduslah, maka orang bisa mengerti dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu konteksnya, Michael. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin dari teman-teman adakah lagi yang ingin bertanya? Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Baik. Bagaimana sikap kita sebaiknya ketika kita mengikuti ibadah gereja yang di dalamnya ada sesi berkata-kata dalam bahasa roh? Saya kalau gereja di gereja karismatik, karena saya kan khotbah juga di gereja karismatik, ya. Saya gereja khotbah di gereja tradisional, semua gereja Injili saya juga khotbah. Ya, di karismatik juga saya khotbah. Betani saya sering khotbah, gitu, ya. Jadi waktu mereka seperti itu, saya udah pernah ngomong juga kepada para pendetanya, tapi pendetanya yang bisa mengerti, menerima, ada yang tidak juga. Maka gimana sikapnya? Saya waktu itu berdoa pribadi dan tidak mengikuti mereka. Kenapa saya katakan perlu diuji juga apakah itu bahasa roh atau tidak. Misalnya ini contoh yang selama ini yang misalnya kalian dengar, atau apakah ada yang baru lagi atau enggak. Tapi biasanya selama ini kan nadanya kan gini. Pujilah Tuhan yang maha mulia, sikriya bala bala sikriya bala bala sikriya, kan rata-rata gitu kan. Gitu, ya. Jadi tadi kan udah dibilang itu private language, yang ngomong pun tak ngerti, yang mendengar pun tak ngerti. Tapi kali nadanya dan kata-katanya kan rata-rata hampir segituan. Gitu loh. Jadi kita nggak usah ikutin kecuali memang kamu yakin kamu diberi karunia bahasa roh. Terus gimana caranya kalau kita tetap sebagai warga jemaat di situ? Silahkan. Saya punya anak-anak KTB waktu mahasiswa,
mereka tetap di gereja itu, tapi akhirnya mereka bisa mengarahkan orang-orang yang mereka pimpin pelan-pelan untuk mengajarkan kebenaran firman. Ya, meskipun kadang mereka bilang agak bentrok juga dengan gembalanya, karena saya bawa Alkitab itu, saya pelajari waktu mahasiswa, gembalanya nggak bisa terima. Ya udah, doain aja, sah-sah aja, dia nggak terima, itu butuh waktu untuk menyadarkan dia gitu. Jadi sikap kita diam, satu, berdoalah secara pribadi menyembah Tuhan, tidak dengan bahasa yang latah, dan yang kedua, kalau misalnya kamu punya kesempatan, ngomonglah kepada beberapa orang, kalau misalnya teman-teman sudah dibina di PMKT, silakan mungkin memimpin KTB atau Komsel di gerejamu. Ya, silakan memimpin di sana, dan kalau punya kesempatan ajak diskusi mereka, termasuk gembalanya, gitu ya. Tapi kalau belum siap ke sana, minimal kamu jadi jemaat pasif yang dibina di PMKT, tapi kamu belajar terus, tapi pegang ajaran itu, dan ketika ibadah, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris, silakan juga. Ada satu cerita yang lucu, tapi memang katanya terjadi, gitu ya. Jadi ada seorang Batak, ya, dia masuk gereja karismatik di Singapura. Waktu dia ditompang tangan, belum bisa bahasa roh, dia udah capek juga orang Batak ini, karena mereka tetap menumpangkan tangan sama dia untuk supaya dia bahasa roh. Akhirnya dia lama-lama dia ngomong Batak gitu. Ya, orang Singapura nggak ngerti gitu ya kan. Maka mereka pikir sudah bahasa roh, padahal dia ngomong Batak gitu. Tapi akhirnya dia lepas itu. Itu candanya mereka gitu ya. Jadi kita jangan sampai gituan juga lah gitu ya. Itu sih saya pikir. Thank you. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri sesi diskusi? Oh, ada satu lagi nih. Oke, masih. Oke, thank you. Oke, ada yang lain? Silakan ayo. Kalau masih ada. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Kak. Boleh. Ya, saya cek ya. Saya mau bertanya, setelah karya keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, apakah Roh Kudus dikaruniakan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali atau hanya kepada orang tertentu saja? Roh Kudus hanya diberikan Tuhan, dimeteraikan kepada orang yang beriman kepada Kristus. Bukan kepada siapa-siapa, kepada semua manusia. Ya, makanya di dalam Efesus 1, 13-14 itu, bahwa kamu ketika kamu percaya, maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8 itu, ayat yang ke-9, itu adalah soal bagaimana kita sebagai kepemilikan Roh Kudus sebagai orang percaya. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 9 berkata demikian, tetapi kamu kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang, perhatikan ayat B-nya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah dikaruniakan kepada semua orang, tapi hanya kepada orang yang beriman kepada Kristus. Gitu ya. Jadi hanya kepada orang yang beriman kepada Kristuslah yang percaya dan terima Yesus, maka Roh Kudus diberikan. Karena Roh Kuduslah yang melahirkan orang percaya, ya, situ. Ya, jadi bukan kepada semua manusia. Oke. Thank you. Kalau ada masih yang lain silakan. Oke. Mungkin dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, anak teknik biasanya banyak pertanyaan yang kritis loh. Namun bagaimana dari orang tidak percaya menjadi percaya jika tidak dari tuntunan Roh Kudus? Oke, Roh Kudus, ingat dalam Yohanes pasal 16 tadi, ayat yang ke-8 sampai 11. Roh Kudus menyadarkan dosa, menyadarkan penghakiman, menyadarkan kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu menuntun dia, menyadarkan dia akan dosanya, akan kebenaran dan penghakiman, dan memberikan dia pengertian Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, pertanyaannya, apakah semua orang mau mengikutinya, mau beriman, mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus itu, sampai akhirnya mau percaya dan terima Yesus? Puji Tuhan. Tapi ternyata kan banyak juga enggak gitu.
Ya, jadi maka dalam hal ini bagaimana dari orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu pekerjaan Roh Kudus menyadarkan dia. Persoalannya dia mau nggak, gitu loh. Itu aja. Kalau dia mau percaya, mau bertobat dari dosa, ingat loh ya, teologi Alkitab mengajarkan yang disebut dengan konversi. Konversi itu kandungannya dua. Beriman kepada Kristus bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya. Dan yang kedua bertobat dari dosa. Untuk itu Roh Kudus bekerja. Tapi persoalannya mau nggak dia dituntun Roh Kudus atau tidak. Nah itu persoalannya, ya. Gitu. Oke. Oke deh, kalau gitu kita buka lagi nggak Kak ini pertanyaannya atau kita? Boleh kalau ada. Oke. Saya siap aja. Oke deh, kalau gitu mungkin dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dari teman-teman belum ada yang ingin ditanyakan, nanti materinya bisa dibantu oleh pelayan untuk di-sharekan ke teman-teman semua, seperti yang udah disampaikan sama Kak Tiopan di awal. Oke deh, kalau gitu kita tutup sesi diskusi dan tanya-jawab hari ini. Jadi... Oke, masih ada satu lagi nih. Oh iya, sorry, nggak ada lagi. Oke. Oh enggak. Oke Kak, kalau gitu. Nah, jadi seperti yang udah disampaikan tadi, banyak banget poin-poin yang kita dapat hari ini ya teman-teman, dan topiknya sungguh menarik hari ini. Jadi di setiap hidup kita harus bisa menerima Roh Kudus itu agar kita bisa menerima Tuhan dan menjadi lahir baru ke depannya. Gitu. Jadi apapun pencobaan, apapun masa yang kita hadapi nanti, kita harus menerima Roh Kudus, dan sama seperti lagu yang akan kita bawakan selanjutnya, walaupun 1000 rebah di sisiku, kita tahu dan kita yakini bahwa Allah itu adalah Allah penolong kita. Sambil menyanyikan lagu Walau 1000 lebah, marilah kita sama-sama menyanyikannya dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oke, kepada Grace dengan kasih kami persilakan untuk membawa doa persembahan dan doa syafaat. Oke, cek masuk kan ya. Mari teman-teman dan kakak-kakak semua kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersekutu bersama di Estaf pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak atas kelancaran yang telah Engkau berikan. Ya Bapak, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati persembahan ini, juga orang-orang yang akan mengelolanya, agar kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapak, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau berikan pemulihan dari pandemi COVID-19. Engkau juga yang melindungi kami satu persatu dari virus ini, serta Engkau yang sembuhkan bagi kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Ya Bapak, kami berdoa pula bagi keamanan negara di dunia saat ini dalam konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi, agar kiranya konflik tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik dan damai ya Bapak, sehingga tidak menimbulkan adanya perang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya Bapak, di bulan yang baru ini, di bulan Maret, teman kami, saudara kami, ada yang akan bertambah usianya yang tidak bisa kami sebutkan sampai satu persatu, namun kami berdoa bagi mereka di usia mereka yang baru, kiranya Engkau memberikan mereka semangat baru, kedewasaan, umur panjang, juga harapan mereka yang terbaik menurut Engkau dapat diwujudkan. Ya Bapak, kami berdoa pula bagi program kerja PMKT agar kiranya dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu serta menjadi dekat bagi orang-orang di sekitar. Kemudian ya Bapak, beberapa hari kami mungkin ada yang akan kuliah hybrid, entah itu kuliah maupun praktikum juga kegiatan lainnya. Kiranya Engkau selalu sertai kami agar dapat mengikutinya dengan baik dan terhindar dari penularan COVID. Kami berdoa pula bagi keluarga besar PMKT, baik itu kakak staf, pengurus, alumni, dan seluruh mahasiswa Kristen Teknik. Di tengah kesibukan kami masing-masing, kiranya Engkau selalu menyertai kami satu persatu. Engkau yang berkati, berikan kami kesehatan, kemampuan, dan kelancaran agar apapun yang sedang kami kerjakan dapat berjalan dengan lancar dan selesai turut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, mungkin masing-masing dari kami memiliki pergumulannya, juga doanya masing-masing. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami dan kami percaya bahwa Engkau mengerti pergumulan kami masing-masing dan juga telah merancangkan
hal baik dalam kehidupan kami. Masih banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak, kami mohon ampun. Demikian doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, jadi ya mungkin ini sedikit ada info juga di kolom chat, ada form buat teman-teman, jangan lupa diisi formnya ya. Dan sekarang kita telah sampai pada sesi fellowship. Kepada Komhat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak. Oke, tapi sebelum mau main games, aku mau panggil Dewi dulu. Halo Dewi, Dewi mana ya? Jadi aku nggak sendirian guys. Oh ya udah. Halo Nata. Oke, oh iya, tapi betul ada satu lagi yang kemarin katanya mau nemenin. Jadi biar Komhat debut hari ini. Mana nih Kak Edwin nih? Oke, kita seru-seruan aja guys hari ini guys. Jadi setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, terus kita juga tadi udah pujian-pujian. Nah sekarang saatnya kita mau ngetes nih kira-kira teman-teman di sini tuh pemahaman tentang Alkitab tuh seberapa banyaknya sih dan seberapa pahamnya gitu. Jadi kita langsung aja, kita mau main games hari ini, tapi sebelumnya mungkin dari Dewi boleh share screen dulu gamesnya. Kira-kira udah bisa belum nggak, Dewi? Belum, masih di disable. Dari Oh, hostnya okay. boleh minta tolong? Oke, ini agak kelihatan ya. Oh, ini berarti nanti harus ada yang menang sih, soalnya udah kelihatan tipis-tipis gitu kan. Oke. Oke, shalom teman-teman semuanya. Sorry banget. Gak apa-apa. Aman. Ketawa dia nih, Grace nih. Oke, shalom teman-teman. Jadi hari ini dari fellowship, dari Komhat kembali hadir untuk menghibur teman-teman melalui games yang kita buat. Nah, sebelum kita mau masuk ke games hari ini ada beberapa peraturan. Jadi nggak cuma di kuliah aja yang ada peraturannya, tapi di fellowship juga ada peraturannya. Oke, yuk kita baca dulu peraturannya. Jadi nomor 1 adalah, mana nih Grace sama Ande peraturannya? Oke, jadi ini nama gamesnya itu adalah tebak posisi ayat, guys. Jadi untuk peraturannya, jadi di sini tuh nanti ada 3 tahap kesulitan, kemudian semua jawaban ini nanti itu ada di Alkitab. Jadi kita nggak ngarang dalam bikin soal dan kunci jawabannya ya. Terus juga di sini aku minta tolong banget nih buat teman-teman bisa teliti dalam membaca soal. Karena kalau misalnya kalian salah, nanti jawabannya salah. Gitu. Dan apapun yang terjadi di sini jangan ada dendam, oke? Karena sekali lagi Komhat cuma menghibur guys. Kalau misalnya kalian ada dendam tuh rasanya jadi nggak damai kan. Dan yang terakhir adalah stay happy and kyo. Apa tuh bacanya ya gitulah ya. Oke, karena peraturannya menurutku udah cukup jelas. Oh iya, enggak, ini kayaknya nggak ada limit sih ya. Sebenarnya aku pernah tahu sih guys ya. Tapi let's see aja gimana gamesnya. Dan di sini karena kita pakai Alkitab ya sebagai sumber jawaban dan soalnya. Jadi teman-teman di sini boleh banget persiapin dulu Alkitabnya. Kalau mau pakai digital juga boleh, nggak apa-apa. Mau pakai yang buku juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman mau model Alkitabnya kayak gimana. Oke, kalau udah mungkin kita langsung. Ini chatnya belum udah ramai ya. Oh iya, BTW aku belum jelasin ya. Untuk teknis jawabnya sendiri, nanti teman-teman bisa tulis di chat atau bisa raise hand sesuai dengan kata mulai yang udah aku ucapin. Oke, jadi kalau misalnya belum ada kata mulai, maka teman-teman nggak boleh jawab. Ataupun kalau misalnya teman-teman jawab, itu jawabannya bakal nggak laku gitu. Oke. Ada yang barengan, nanti semua keputusan ada di tangan Game Master, oke? Jadi nggak usah pusing. Nanti Game Master yang memutuskan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ini kayak pertanyaan uji coba. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Oke, sebentar ya teman-teman. Kita lihat dulu pertanyaannya. Adalah, oke ini masih easy peasy lemon squeezy guys. Jadi nggak usah dibawa pusing, oke?
kita lihat ke pertanyaan pertama, yaitu dari Matthew. Ini pakai bahasa Inggris nih, pasal 7 ayat 9, huruf yang ketujuh. Kata yang ketujuh. Kira-kira kata apa nih? Gampang sih ini, kayak udah jelas loh. Ada ayat Alkitabnya Matthew, pasal 7 ayat 9, huruf kata yang ketujuh gitu. Oke. Mana nih? Belum ada yang jawab sih. Atau ada yang resen? Boleh banget. Ini kita bebas di permainannya ya. Nggak ada mulainya, Kak. Oh iya, lupa. Nggak sih, aku sebenarnya ini ngetes kalian aja. Kalian udah serius atau belum gitu. Oke, selamat kalian berhasil guys ya. Oke, kata mulainya aku ketik di chat. Silahkan. Pinter ya, berarti teliti nih kalian ya. Oke, Grace. Grace yang menjawab nih batu. Ada jawaban lain mungkin emang iya batu Grace. Coba on mic dong Grace, klarifikasi. Wah, ada yang jawabnya pakai bahasa Inggris nih. Kayaknya Alkitabnya udah buka bahasa Inggris. Iya sih, beda Alkitab kayaknya beda jawaban ya guys. Aduh. Oke, ini kayaknya ada. Misi teman-teman. Mau masuk dikit ya. Mau kasih tahu aja buat versi Alkitabnya itu yang TB ya. Walaupun ini pakai bahasa Inggris, jawabannya tetap bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, itu aja Nat dari aku. Oke, thank you Grace tuh. Bener ya guys. Jadi jawabannya dari situ. Ini klarifikasi dari yang bikin soal langsung nih. Oke, karena ini jawabannya udah banyak yang jawab ya. Langsung aja kita spill, jawabannya adalah tereng, tereng, yes betul. Congrats Grace. Ini kayaknya dari Komhat untuk Komhat ya. Terima kasih Grace sudah menjawab dengan benar. Enggak, sumpah ini kayak cuman antara aku sama Dewi aja guys yang tahu. Jadi aman, tenang aja. Oke, kalau udah paham nih ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Udah bisa pasang strategi lah ya, gimana caranya biar menang dan nggak malu-maluin. Yuk guys, kita seru-seruan di sini. Wih, ini agak panjang nih. Perjanjian baru, kitab yang ketiga, pasal yang ke-18, ayat ke-24, dan katanya yang ke-11. Ini sebenarnya gampang sih, karena kalian belum tahu aja nih yang tingkat susahnya kayak gimana soalnya. Jadi tenang guys, kita chill dulu, chill. Ayo, mana nih? Oh iya, belum. belum. Kan saya game masternya, mohon maaf nih. Jadi kalau misalnya belum aku. Oh iya deh, Kak Edwin aja deh, boleh. Ulangi Kak. Ya udah, ini game master memberikan mandat ya, guys. Oke. Widih. Kok cepet kali ini jawabnya? Kayaknya pada jago-jago ya. Oke, beruang. Emang iya ya, ada kata beruang ya di Alkitab ya? Ketahuan ya, aku nggak pernah buka nih. Oke, ini adalah yang lawak guys. Ayo diketawain dong. Ayo kita ramein kolom chat. Oke, kita langsung spill aja ya jawabannya. Betul atau enggak? Beruang. Oke, karena kalau nggak beruang nanti kita nggak bisa makan ya kan? Coba kita lihat. Oke, betul banget jawabannya adalah beruang ya. Selain ada gambar birnya di situ juga ada gambar uangnya ya. Oke, berarti ini jawaban yang untuk yang soal yang kedua nanti ada Nia ya yang jawab betul ya. Congrats Nia dari Komkom. Wow, keren sekali. Wih, ye, senang dia. Oke, yuk mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya apa nih? Siap-siap ya teman-teman ya. Ini nanti yang kirim kata mulainya ada Kak Edwin. Oke, jadi untuk soal yang berikutnya adalah kata ketiga, ayatnya yang ke-30, pasal ke-10, kitab pertama dalam perjanjian baru. Wih, gampang sih. Ini kayak dibolak-balik ya. Nggak apa-apa lah, pusing-pusing dikit. Ya, ini ada countdown-nya ternyata ya. Bagus. Oke, rambut. Wih, ada dari Nicholas nih duluan nih. Emang jawabannya apa ya? Emang bener rambut? Emang rambut itu ya, benda ya? Ya, boleh sih. Bisa. Ayo, ini Kak Cleanensis nih, mending ikutan jawab deh Kak, daripada komen doang. Ini Kak Clen yang agak lama nih. Oke, karena udah banyak yang jawab, kita langsung spill aja jawabannya adalah
Oke, widih, bener nih rambut Rapunzel ya, orang kuning gitu ya. Betul teman-teman, jawabannya adalah rambut. Oke, ini berarti ada dari Nicholas ya yang jawab benar ya. Congrats Nicholas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman semangat dong, jangan lemes nih. Ini seru, ya nggak sih? Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ada dari, ini lebih gampang sih. Kejadian 8 ayat 21 kata ke-6 tuh gampang banget kan, tapi yang susah jawabnya guys. Jadi jawabnya harus diperagakan. Oke, ayo siapa ini berarti harus raise hand ya yang jawab ya. Oke, yuk boleh. Siapa yang mau? Gak ada nih kalau suruh peragain gak ada nih mesti. Ayo. Bisa lah ya. Gampang loh. Ayo mana nih? Mungkin ya udah on cam ya Kak Kalian mau jawab mungkin atau yang lain? Ini Nia jangan ketawa aja. Ayo Nia jawab. Ntar aku lihat kunci jawaban dulu ya guys ya. Oh ini sumpah ini gampang banget sumpah. Ayo siapa yang mau? Ayo ada yang udah menemukan nih, aku yakin sih pasti teman-teman udah pada nemu. Cuma kayak malu-malu kucing aja nih mau jawab ya kan? Oke, yuk resennya bisa kan? Oke, mungkin aku kasih tahu ya, resen itu ada di bagian bawah Zoom, di reaction. Oh ya, ini apa ini? Kok merah-merahnya apa nih? Oke. Ada di reaction, terus nanti tinggal resen aja. Gampang banget loh. Ayo guys. Nih, aku contohin resen ya. Apa itu? Nggak ngerti aku. Loh, apa itu? Ya, oke. Ayo ke soal yang tadi. Nah, betul. Ayo guys. Yuk, jawab yuk. Gampang banget sumpah. Yuk. Ada yang mau jawab? Oke, kalau misal teman-teman nggak bisa on cam nih, padahal pengen jawab, tulis aja nggak apa-apa sih di chat. Oke, Kak Klen. Oke, ayo Kak, jawab Kak. Apa nih? Ayo kita lihat guys. Ini kayaknya harus dipin sih ya, saudara-saudara. Nggak bisa Udah lah ya. Oke. Nggak ada yang mau ya. Aduh. Kak. Gimana lah ya peragannya? Gitu. Widih, apa tuh? Ayo teman-teman, kira-kira Kak Klen lagi memperagakan apa tuh? Boleh dijawab di kolom chat untuk menghibur Kak Klen ya. Jawab, boleh? Ini peragaan kan? Iya, betul. Iya sih, peragaannya udah betul Kak. Jadi itu kira-kira meragain apa sih Kak? Boleh di Jangan ada yang jawab bau ya guys. Kayaknya lawan katanya sih ya. Benar nggak? Iya, betul. Oke, berarti jawabannya apa Kak? Lawan katanya bau? Harum. Harum. Oke, kita lihat ya apakah yang diperagakan Kak Klen benar. Coba kita lihat. Dan jawabannya betul. Ini pasti Dewi panik gak sih tadi merah-merah? Nggak ada ya? Bentar guys, tenang. Oke, betul ya. Jawabannya adalah harum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke. Oh, ternyata soal yang gampang udah habis, teman-teman. Jadi ini lanjut ke soal yang levelnya medium. Oke, ini kita dikit lagi nih, udah kelar ya. Jadi teman-teman, ayo boleh semakin semangat untuk menjawab. Nah, soal yang nomor 4 ini lebih, etong-etong lagi ya. Ya memang kita anak teknik ya, jadi ditakdirkan dengan hitungan. Boleh disiapin kalkulatornya guys, aku udah ready sih kalkulatornya. Well done, daging dong Kak. Oke, jadi ini adalah perjanjian baru, kitabnya Matius, pasalnya 2 pangkat 2 tuh berapa ya? Ya seperti itulah ya. Terus untuk ayatnya sendiri, akar pangkat 2 dari 16. Terus katanya itu adalah kata ke-20 kali 5 ayat, dibagi 10 ya. Sorry, kalau ini bukan ayat, tapi dibagi 10 gitu.
Oke, mungkin teman-teman mau hitung dulu, boleh dihitung dulu pakai kalkulator aja sih kalau kata biar nggak kelamaan. Belum ada kata mulai nggak sih? Kok udah jawab ini? Apa udah? Oh, udah nih. Wah, gila, gercep banget ya. Nih dari Nia bisa on mic nggak Nia? Halo, halo. Oke, Nia boleh jawab dulu nggak? Ini jawabannya berapa sih? Aduh, Aduh, ini susah banget hitungannya. Aku tuh tadi bingung. Aku ngarang aja sebenarnya. aduh, ngarang ya. Boleh ini disebutin karangannya berapa aja kira-kira? Kita kepo nih, kok ngarangnya indah sekali kayaknya. Oh iya, tadi aku nebak itu yang pasalnya itu 4. Terus, aduh sorry. Terus yang ayatnya itu aku nebak juga 4. Terus katanya aku nebaknya 10 gitu. Oke, ini kayaknya anak teknik yang udah pro banget hitung-hitungannya. Jadi dia ngarang aja tuh bener gitu loh guys. Ya seperti itulah ya. Jadi nanti kalau yang mau minta tutor boleh kontak Nia ya. Oke, jawabannya roti kalau kata Nia. Kita lihat apakah betul roti. Coba kita spill. Oke, wih betul sekali guys. Oke, mantap. Jawabannya adalah roti. Berarti untuk soal ini yang menjadi pemenangnya adalah dari Nia. Oke. Jadi karena keterbatasan waktu ya guys, jadi untuk seneng-senengnya, untuk main gamesnya kita akhiri sampai sekarang, tapi tenang aja nanti minggu depan Komhat akan hadir dengan fellowship yang pastinya bakal lebih seru lagi. Terus untuk pemenangnya ini berarti ada dari Nia ya, karena dia berhasil menjawab 2 soal daripada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari Komhat, semoga menghibur ya. Oh ya, aku lupa ngembaliin ke Kak Klen. Terima kasih, Kak. Oke, makasih banyak nih dari Komhat yang sangat menghibur buat kita di sela-sela mau akhir staf. Tapi sebelum ini ada sedikit pengumuman dari Komkom. Mungkin kepada Komkom dipersilakan. Oke, makasih Kak Kalian. Ini suaraku harusnya jelas kan ya? Tadi soalnya aku udah ngomong juga. Oke, halo kakak-kakak dan teman-teman semua, shalom. Aku mewakili Komkom mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Sebenarnya agak banyak, nggak sedikit pengumumannya. Oke, untuk pengumuman yang pertama, Open Recruitment Panitia Paskah Online 2022 sudah dibuka nih teman-teman. Dari minggu kemarin malah sebenarnya. Nah, kemudian Open Recruitment masih dan akan terus dibuka hanya sampai 8 Maret 2022. Jadi untuk teman-teman angkatan 2020 dan 2021, jangan sampai ketinggalan opreknya dan segera daftarkan diri kalian. Tapi setelah ini ya, jangan sekarang, karena sekarang dengerin dulu pengumuman-pengumumannya. Tapi jangan sampai lupa daftar. Oke, boleh di next lagi. Oke, pengumuman yang kedua, Ready to Go hadir lagi pada tanggal 9 Maret 2022, hari Rabu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, RTG ini khusus untuk angkatan 2018. Jadi buat kakak angkatan 2018, jangan sampai kelupaan kalau ada RTG hari Rabu besok dan jangan sampai nggak hadir ya. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kakak boleh boleh lihat di media sosial PMKT. Oke, boleh di next. Nah, Estaf juga akan hadir lagi nih kakak dan teman-teman pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Kakak dan teman-teman semua diharapkan kehadirannya lagi pada minggu depan dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman yang lain yang belum hadir hari ini untuk ikut hadir di Estaf minggu depan. Untuk pengumuman lebih lanjutnya kakak dan teman-teman silahkan pantengin lagi media sosial PMKT. Oke, boleh di next lagi. Pengumuman yang kesekian. Jadi akan diadakan ngamen online PMKT melalui YouTube channel dan Instagram PMKT pada hari Jumat 11 Maret 2022 dan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kakak dan teman-teman semua diharapkan partisipasi dan kontribusinya pada ngamen online PMKT. Buat kakak dan teman-teman juga
ikut langsung nih untuk ngamen, boleh banget nanti bisa langsung datang ke gereja. Untuk informasi lebih lanjutnya soal ngamen online PMKT, kakak dan teman-teman boleh tungguin informasinya di media sosial PMKT. Oke, boleh di next lagi. Oke, pengumuman yang berikutnya. Jadi akan ada KT Best Week nih kakak dan teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya itu terdiri dari sharing KTB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat di IG Live PMKT. Kemudian ada juga KT Best Week sekaligus Estaf pada hari Jumat, 18 Maret 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kakak dan teman-teman semua diharapkan partisipasinya dan kehadirannya nih untuk memeriahkan KT Best Week yang akan dilaksanakan nanti. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya juga, kakak dan teman-teman pantengin aja media sosial PMKT karena nanti akan diupdate informasi selengkapnya. Oke, boleh di next lagi. Oke, nah ngomong-ngomong soal media sosial PMKT, aku mau infoin juga nih ke kakak dan teman-teman semua soal media sosial PMKT. Jadi PMKT punya beberapa media sosial, seperti yang udah bisa dilihat di layar nih. Yang pertama ada Line, ada Instagram, ada Telegram, ada Facebook, ada YouTube, dan ada website PMKT. Ada juga Discord sebenarnya. Nah, untuk kakak dan teman-teman semua, jangan lupa untuk follow, nge-add, subscribe, atau apapun itu, pokoknya jangan sampai lupa untuk ngikutin terus media sosial PMKT. Nah, ini layarnya juga boleh banget nih di SS supaya habis ini nggak kelupaan untuk nge-follow, nge-add, nge-subscribe, dan sebagainya. Oke, udah habis ya? Oke, itu aja pengumuman dari Komkom. Terima kasih kakak dan teman-teman untuk perhatiannya. Terima kasih untuk waktunya. Aku kembalikan ke Kak Francis. Oke, makasih buat Komkom. Nah, jadi teman-teman kita udah hampir sampai di penghujung ibadah Estaf hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama menaikkan satu buah lagu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan Yesus.
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kami persilakan buat Kak Tiopa menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan pertolongan-Mu, kami bisa beribadah hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kiranya Tuhan dipuaskan atas pemujian kami, dan Engkau dimuliakan ya Bapa. Kami bersyukur, kami bisa mendengar firman-Mu, dan naikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu lah, kami bisa menjalankan pelayanan ini dengan baik. Khususnya secara khusus kami berdoa, berkatilah program-program PMKT dalam minggu ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik, dan khususnya menghasilkan murid yang sungguh-sungguh mencintai Kristus. Berkati penginjilan dan pemuridan di PMKT, supaya sungguh-sungguh menjangkau banyak mahasiswa bagi Tuhan, dimuridkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, para pengurus dan para staf. Kiranya Tuhan mengurapi dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini untuk bisa mengelola pelayanan, sehingga pelayanan di MKT betul-betul menghasilkan para pengikut Kristus yang mau membayar harga, setia mengikut Engkau, dan berani menghadapi konsekuensi apapun di dalam kepengikutan mereka sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, pembelajaran kami hari ini atas firman-Mu. Tolonglah supaya tanpa kecuali semua kami betul-betul dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, mau menyerahkan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami dipenuhi oleh Roh dan menghasilkan buah Roh ya Tuhan. Karena itu berkati kami juga ketika Tuhan berikan karunia, maka kami pun bisa mengobarkan karunia Roh itu bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya semakin hari semakin taat tunduk kepada pimpinan Roh-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah kami, dan terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan, kiranya terus dalam perkuliahan mereka, kiranya Tuhan memberi kepintaran, kesehatan, lindungi kami semua supaya tidak ada satupun yang terpapar COVID-19, tapi semua kami sehat bersama keluarga dan orang tua, anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, kiranya rahmat dan pengasihan-Mu ya Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan itu, dan anugerah yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus dan Tuhan kami, dan pertolongan, penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Oke, amin. Nah, jadi sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mungkin ini ada sesi foto-foto, sesi dokumentasi yang akan dibantu dari tim pelayan. Ya, teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya untuk kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum pakai staff ini. Ya. Oke, ini udah lumayan banyak sih. Masih ada sekitar 4 orang lagi mungkin yang belum. Aku tunggu ya sampai 1 menit lagi. Oke. Oke, ini udah itu ya, udah lumayan banyak. Mungkin Catherine sama Uben mungkin mau. Oh, oke. Oke, aku hitung ya, hitung dari mulai
1, 2, 3. Oke, slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih buat sesi Oke, dokumentasinya. terima kasih untuk Kak Niken, terima kasih. Mohon Terima izin live ya. Iya, terima kasih Kak Tiopan. Terima kasih. Terima kasih Bang Tiopan, Tuhan berkati. Ya, sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa datang staff ya. Thank you Selamat hari Jumat. teman-teman. Sampai jumpa staff berikutnya. Thank you all. Dan memberkati. Oke, tinggal ya. Udah.